zaman dulu kita punya satu brand seperti Coca-Cola, itu ratusan tahun itu sampai sekarang masih mungut duit gitu ya. Kalau kita di zaman sekarang, brand itu naik turunnya begitu cepat satu dengan yang lain, baik yang brand digital maupun yang brand non digital, itu cepat sekali naik, cepat sekali fade out juga gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu itu harus kita mulai pahami di dunia FMCG. Ini tantangan terbesarnya di situ. Untuk stay relevan itu, stay relevan artinya kamu punya brand itu bisa stay relevan itu harus kerja keras. Karena apa tadi? Kalau dulu sebelum adanya online, kita offline aja, jurusnya kita udah hafal. Tidur pun kita tahu besok pagi bangun apa yang harus kita kerjakan. Promo apa yang harus kita kerjakan. Ini apa yang harus, TV harus pasang berapa dan sebagainya. Sekarang udah nggak bisa. Sekarang sudah ada online. Belum lagi sekarang masuk yang hybrid. So, cara kerjanya sudah sangat terfragmentasi. Kalau dulu kita cuma butuh beberapa orang untuk memanage masang iklan di TV berapa banyak, di ini berapa banyak dan seterusnya. Sekarang udah nggak seperti itu lagi. Apalagi kalau saya ngelihat banyak brand-brand manager dan markom-markom di perusahaan FMCG yang berpikir bahwa sosial media itu adalah sama seperti kita belanja di TV. Berapa ad yang saya mau pasang di sosial media ini gitu. Di Facebook saya mau pasang berapa, Instagram saya mau pasang berapa, TikTok saya mau pasang berapa. Udah nggak kayak gitu lagi, bro. Jadi ini totally a different landscape yang kita hadapi sekarang ini. Nah, yang belum bangun atau belum wake up ya please wake up karena ini beda. Zamannya beda. Itu yang disebut dengan flower bloom atau blossom in its own time itu ya itu. Ini zaman yang berbeda. Kita harus hadapi dengan cara yang berbeda juga. Gitu, bro. Oke, wah luar biasa. Ini saya rasa kalau kuliah filsafat dari Bro Budiman ini sebenarnya nggak cukup ini 1 jam saya rasa nanti nih. Ya nggak apa-apa nanti di extend. Ini teknologi dibahas, semua dibahas gitu ya. Jadi ini karena ilmunya banyak, jadi banyak yang dibahas gitu ya. Tapi anyway, oke lah kita selesaikan dulu ini ya. Ada satu pertanyaan lagi ini ya. Mudah-mudahan Angel yang nanya bisa terjawab. Kalau enggak, boleh chat lagi ya. Ada satu yang nanya lagi malam Pak Budi. Mau tanya gimana cara meyakinkan diri untuk maju melakukan gebrakan untuk tumbuh berkembang di masa sekarang 2023 yang katanya kita perlu hati-hati berpikir yang matang. Lalu yang kedua, gimana cara untuk membangun manajemen yang bagus untuk usahanya? Wah, Ini pertanyaan tepat untuk ini buat saya konsultasi. nggak tahu kalau ini yang nanya anak-anak anak muda, ya saya jawabnya dengan cara yang anak muda. Kalau ini orang yang sudah punya punya apa namanya usaha yang udah cukup lama ya beda lagi. Gini, kalau untuk anak-anak muda, eh, saya selalu minta mereka itu, jangan terlalu mikirnya jangan terlalu berat deh, jangan terlalu capek lah. Mulai aja. Nanti kalau di startup itu namanya lakukan MVP. MVP itu minimum viable product. Bikin prototipe, bikin produk yang nggak usah pakai biaya yang usaha baru 3 tahun mulai pandemi gitu ya. Jadi untuk anak-anak muda karena kalian kalau anak-anak muda yang apa namanya baru mulai usaha nggak usah pusing-pusing banget mulai dengan minimum viable product nggak usah mikirin gue mau jual produk gue se-Indonesia lah apa segala macam nggak usah sekelurahan aja kalau berhasil itu tinggal di scale up kok tinggal diduplikasi itulah menariknya kalau kita main dengan pola pikir startup. Pola pikir startup itu mulai dengan MVP, mulai dari sesuatu yang baru, mulai dari sesuatu yang unik. Nah, bedanya adalah begini. Kalau zaman dulu kita ngelihat tetangga bisa bikin bakso, gue bikin bakso. Cukup, kita bisa dagang bakso. Sekarang kalau saya selalu mengatakan kepada teman-teman yang muda-muda ini adalah apa yang membuat usahamu berbeda dengan yang lain. Kalau bedanya itu cuman rasa gue lebih enak, udah nggak usah bisnis deh. Itu too easy to be imitate dan duplicate gitu ya. Jadi harus find something kalau bisa levelnya itu disruptif. Yang nggak pernah terpikir oleh orang, lu pikirin gitu. Nah, yang kayak gitu itulah yang harus kita lakukan gitu ya. Terus harus dilakukan dengan gede-gedean enggak. Lu test the water aja dengan MVP tadi di satu daerah atau satu tempat dan seterusnya. Kalau ini berhasil,
Simple kok. Kalau kita bicara soal scaling up bisnisnya menjadi gede, itu easy peasy. Bukan karena saya mengatakan nih, Pak Budiman sok-sokan nih. Mungkin karena Pak Budiman punya duit gede. Enggak, gue ini terus terang kere. Sampai hari ini juga masih gitu. Tapi keberanian itu adalah keberanian untuk memulai sesuatu yang disruptif. Itulah yang bikin kita berbeda. Ya, saya berani bikin apapun. Mau bikin satelit aja berani saya. Saya punya tim bikin satelit. Orang bilang duitnya dari mana? Nggak peduli saya. Yang penting kalau saya udah mau, ayo kita cari gitu aja. Kan bukan karena apa ya, itu yang harus dilakukan oleh anak muda manapun. Terus Pak pasti berhasil? Enggak, justru gue berharap gagal. Kalau kalian masih muda, gue berharap lu gagal. Karena kalau lu udah tua, lu nggak boleh gagal. Udah nggak kuat lagi untuk nerima kegagalan. Jadi Habisin kalau dulu lu ya. masih muda, iya, lu masih muda, ya gagal aja berkali-kali. Tapi lu semakin lu gagal, lu semakin pinter, ilmu lu semakin tinggi. Tapi tentu jangan gagal yang bodoh gitu ya. Stupid mistake jangan dibikin lah. Ya stupid mistake itu banyak lah gitu ya. Itu nanti belajar lagi lah sendiri gitu. Cuman kalau baru mau mulai sesuatu takut gagal ya nggak mulai-mulai kan gitu ya. Mulai udah dilakukan dengan all out dan seterusnya. Percaya sama saya deh, ilmumu nambah lebih dari kamu kuliah di perguruan tinggi 4 tahun. Kamu setahun aja kamu ngerjakan urusan yang kamu all out. 1 tahun itu ilmumu nambahnya luar biasa banyak. Ya, yang nggak ada di sekolahan sudah pasti ya. Termasuk makan hati sama orang juga di situ ada di dalamnya ya. Jadi kalau saya sih berpikir anak-anak muda itu harus betul-betul berani gagal. Ya, nggak ada semua orang yang bikin usaha itu langsung berhasil. Jadi lebih baik muscle-nya, otot-ototnya dibentuk dulu dari ketika dia masih muda. Nah, kalau dia udah berhasil, dia belajar dari kegagalan-kegagalan kecil yang dia coba, di situ makin kuat dia punya energi dan daya disruptifnya. Gua kemarin salah di sini, gua nggak boleh ngulangin lagi, gua nggak boleh ngulangin. Dan makin matang dia di situ, apalagi kalau dia ketemu dengan mentor yang tepat. Mentor yang tepat ini akan ngasih tahu dia, yang ini nggak usah deh, ini nggak bakalan jalan, ini karena begini dan itu, ini dan itu. Makanya perlu ada mentor juga ya, perlu ada guru juga untuk ngurusin yang kayak beginian gitu ya. Nah, jadi MVP atau ngetes itu penting karena kalau lu berhasil, banyak orang, lu tinggal bikin proposal bisnis yang bagus, pitch deck yang keren, lu kasih tahu orang grafik lu, traction lu kayak begini dan lu make money walaupun masih kecil. Nah, gua sekarang mau copy, mau bikin 10 lagi kayak gua nih. Banyak orang yang akan percaya karena dia udah lihat buktinya. Yang repot adalah kalau ketika kita mulai dari awal udah berpikir gua mau menguasai seluruh Indonesia. Wah, terus udah minjem duit sana sini, udah ya. Dan ada satu hal yang kenapa saya bilang kalau orang tua nggak boleh mulai lagi bisnis kayak begini. Kenapa? Udah nggak kuat jantungnya, ya. Dan yang repot adalah kalau orang ini sudah pernah kerja di perusahaan yang kompleks dan gede gitu ya. Belum mulai usaha aja dia udah mikir, ini gue mesti punya HRD satu, perlu orang legal satu, perlu ada sekretaris satu, perlu ada orang purchasing satu, perlu ada orang ini satu, perlu ini satu. Belum apa-apa dia udah punya 20 orang di kantornya. Belum ada bisnisnya tuh. Lu bayangin nggak dia bisa bertahan berapa lama tuh? Di startup, lu tukang sapu, lu yang angkat telepon, lu yang kirim barang, lu yang produksi. Lu sanggup nggak? Nah itu hanya anak-anak muda yang sanggup melakukan itu. Kira-kira begitu ya. Jadi Ya, ya. kalau modal lu terbatas, ya memang harus coba dengan cara yang MVP tadi, ya, dengan minimum viable product tadi. Hmm. Gagal harus kamu berani terima kegagalan itu, tapi jangan berhenti sebelum kamu all out. Jadi all out itu yang paling penting, nggak pernah berhenti berpikir. Dan yang kunci yang satu-satunya harus kita punya itu adalah berhenti meniru orang lain dan berhenti juga untuk mengkopi kesuksesan perusahaan-perusahaan besar. Percayalah itu ilmu yang sangat-sangat tidak berguna. Karena gue di perusahaan besar, gue udah tahu, gue spend duit aja 350 M waktu zaman itu untuk iklan doang gitu. Apa lu mau niru? Kan nggak bisa. Ntar lu diajarin ilmu PR, ilmu legal lah, ilmu apalah, tetek bengek, mission vision dan seterusnya dan seterusnya. Lu waktu lu habis hanya untuk ngurus apa yang ada di perusahaan besar itu dan lu coba masukin di perusahaan lu yang kecil itu gitu kan. Which is not important at
all gitu ya. Ntar lu kalau udah gede boleh mulai ditata, mulai di ini gitu ya. Kalau kecil nggak usah pikirin itu, pikirin omset gimana naik, gimana kamu bisa make money dulu. Habis lu bisa make money, perbaiki manajemen, itu baru benar. Bukan lu lengkapi manajemen lu sebagus-bagusnya, baru lu mikir make money. Nggak akan mungkin. Lu burn out udah pasti. Duit lu udah habis buat membiayai manajemen lu dulu. Kan kira-kira gitu ya. Saya Ya. kalau ngomong sorry ya, rada-rada suka apa ya, eh, ya keras gitu. Tapi ya memang gimana sih? Ya itu ilmu jalanan, makanya nggak boleh jadi kayak apa Bro Hari. Nanti saya jadi motivator repot, bubaran semua orang. Oke, oke. Mudah-mudahan ini Pak SS bisa terjawab ya. Ini yang selalu peserta rutin yang datang gitu ya untuk setiap event-eventnya Gema gitu ya. Oke, baik. Nah, saya ingin satu mungkin pertanyaan yang tadi Bro Budiman bilang bahwa kalau kita tinggal di Indonesia, harusnya dengan tanah kita yang begini luar biasa, sumber daya yang begitu besar, kita bukan jadi orang yang miskin gitu kan. Ya, Nah, ini saya jadi satu ingat memang kalau ya motivator kan ingatnya kata-kata gitu kan. Kalau kita lahir katanya, kalau kita lahir dalam satu kemiskinan itu bukan salah kita. Karena betul. kita nggak tahu waktu orang tua kita miskin, kita lahir ya kita nggak bisa milih orang tua kita. Ya udah kita ikut miskin karena Ya. kalau orang tua kita miskin ya. Tapi kalau kita sampai mati dalam kemiskinan, salah Hmm. kita gitu kan. Betul, Ya betul. karena kita nggak berjuang gitu kan. Nah, saya mau ini nih, explore ini lebih lanjut lagi nih dari pernyataan dari Bro Budiman. Apa yang membuat Bro Budiman ya, mengatakan kalau kita tinggal di sini harusnya kita nggak jadi orang miskin. Tapi sekarang ini kita masih perhatikan banyak orang yang manja sama hidupnya dan nggak bisa berjuang untuk mengangkat. Apa yang salah kira-kira itu? Ya, itu generasi tulang lunak yang saya bilang. Orang tuanya terlalu apa ya, HP ganti ini ganti. Ya, pokoknya generasi sekarang itu generasi tulang lunak. Memang mereka harus di apa ya, ditarik kupingnya melihat kenyataan yang ada di masyarakat. Kita ini punya diversity yang begitu tinggi gitu ya. Pulau aja ada 17.000, bahasa aja segitu banyak, flora fauna kita segitu banyak, mineral kita segitu banyak dan sebagainya dan sebagainya. Aduh, kalau saya ceritakan, kalian mungkin perlu extend 4 jam lagi untuk ngobrolin soal ini gitu ya. Karena too many yang bisa kita bahas. Saya kasih tahu, orang penjajah itu datang ke Indonesia dulu, ke apa namanya, pertama sebenarnya bukan datang kemana-mana dulu, ke Barus di Sumatera Utara, di bagian dekat Tapanuli yang sebelah kiri, dekat pinggir laut. Kenapa namanya Barus? Ya karena kamper itu, kapur Barus itu. Ya, orang datang ke sini itu karena kamper dan kapur barus. Dan kalau ditelusuri sejarahnya nanti mumi yang ada di Mesir itu ya pakai kapur barus ini untuk dibalsem gitu ya, dibalsem dengan kapur barus ini. Itu baru satu cerita. Dan di mana sekarang kejayaan kita dengan kamper dan kapur barus itu hilang. Nilam juga sama. Tim apa eh, apalagi kita misalnya yang di lada di Bangka, merica itu ya. Kalau di bahasa Inggrisnya yang terkenal adalah Muntok White Pepper. Di dunia sangat terkenal karena aromanya paling tinggi dan paling ini. Coba cek data sekarang yang ada di Google, kalian tinggal search saja. Siapa eksportir terbesar dari merica atau lada di dunia? Vietnam. Banyak sekali kita yang sudah hilang dari tempat kita yang tadinya asalnya dari kita. Kayu putih aja misalnya. Nama latinnya aja masih Cajuput ambonia tuh. Jadi kalau kalian beli minyak kayu putih yang ada di apa mana tuh yang di supermarket dan sebagainya, baca bener-bener lah itu beneran kayu putih apa enggak kan kira-kira gitu. Itu eukaliptus dikirim dari Australia, dari China, dari manalah kira-kira gitu. So I mean kita baru ngomong beberapa hal, saya bisa bahas sampai malam ya, dari mulai tanaman sampai ke mineral dan sebagainya. Bagaimana rare earth-nya kita itu begitu banyak ditambang itu hasilnya begini begini begini. Gimana ngolahnya dan sebagainya. Itu namanya rare earth, itu mineral yang sangat mahal, uranium, plutonium dan sebagainya kayak begitu begitu. So I mean kalau saya bilang kita mati di lumbung padi itu memang pada kenyataannya begitu. Yang gila itu kan kita itu nggak pernah sadar-sadar. Hari ini namanya porang, porang tahu ya, konjak itu ya, yang dijadikan shiratake sama lemon lilo dan sebagainya itu.
Itu begitu ada satu tempat nanam porang, wah berhasil, itu di copy paste, seluruh Indonesia tanam porang, sekarang ditinggalin tengah jalan juga nggak ada yang ngambil. Kan mampus kalau cara kerjanya kayak begitu terus gitu ya. Begitu ngomong, wah musangking lagi rame, semua orang, wah lagi cari musangking segala macam, semua nanam musangking. Coba lu lihat 4 tahun lagi semua ada musangking dan harganya mungkin udah tinggal ancur-ancuran gitu ya. I mean, kenapa kok yang stupidity yang kayak gitu itu terus berulang? Sama, ini contoh aja juga sama dengan kita ngelihat teman kita punya usaha gini, kita niru, kita niru, kita niru, nggak ada kreativitasnya sama sekali. That's it gitu ya. Nanti ini nggak usah saya ceritain, kalian boleh cek nanti yang namanya EV bike atau EV ya, yang motor listrik yang sekarang ini ya. Udah berapa banyak perusahaan yang main, udah hampir 100 perusahaan yang main. Hanya gara-gara ngikutin tren. Sama seperti kita ngikutin tren kripto ya, yang akhirnya ketelen. Sama seperti kita ngikutin trennya si Doni Salmanan Binomo yang akhirnya ketelen juga dan seterusnya. Karena apa? Nggak mau belajar sih. Ngomongin kripto bisa, tapi diajak ngomong blockchain, bubaran. Nggak ngerti gua blockchain. Lah kenapa lu main kripto? Ya karena gua lihat tetangga gua bisa kaya gara-gara main kripto. Ya, apa bedanya lu ke Makau judi atau ke Malaysia sana, Singapura judi kan? Sama aja kok. Lu kalau mau judi itu malah lebih fair daripada lu main kripto tanpa ngerti apa di belakang kripto itu. Kan begitu toh. Di meja roulette itu paling enggak lu masih bisa ada kans bisa menang lah kira-kira begitu kan. So, I mean, kenapa yang kayak gitu-gitu tuh masih ada ya teman-teman semua. Ini saya nggak mau ngomong kayaknya ini Pak Budiman nih orangnya nyinyiran banget. Enggak, ini kenyataan. You can see di sekeliling Anda itu orang-orang seperti itu semua gitu. Ini kita dibodohi oleh keadaan. Nggak mau belajar pula. Dan rata-rata kita ketipunya itu bukan oleh orang-orang seperti saya yang kalau ngomong belak-belakan dan ya mungkin agak-agak jutek dikit gitu ya, oleh orang yang bermulut manis, orang-orang yang pakai mobil mewah, oleh pak orang itu yang dipamer-pamerin sama Indra Kents itulah yang bikin kalian terkesima dan semua ngikut, yang nanam porang, yang nanam musangking, ya termasuk yang main kripto, yang main apa itu kan semuanya terbuainya kan urusan yang sama gitu ya. Kan crazy ya kalau saya ngomong tadi itu kita mati di lumbung padi apa tikus mati di lumbung padi itu beneran asal kita mau membuka mata kita. Di tengah-tengah kita itu banyak hal yang bisa kita kerjakan. Banyak peluang yang bisa kita raih. Tapi lu janganlah bolak-balik itu cuma pengen apa ya, tulang lunak itu loh, pengen sesuatu yang mudah dan gampang. Oh iya tetangga bikin gini, gue bikin begini, ini bikin begini. Udahlah pokoknya gue ngikut aja lah, gue ngikut aja lah. Itu yang bikin kita itu nggak pernah inovatif, nggak pernah bisa memanfaatkan kekayaan alam yang ada di Indonesia yang gue bilang tadi. Lu dikasih waktu 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari setahun, tetap aja di dunia, di negara yang tropical country yang sangat sangat kaya, sampai kalau zaman dahulu tuh disebut dengan the golden isle kan. Di kitab-kitab kunonya yang ada di India itu disebutnya, di kita ini Swarnadipa, the golden isle gitu ya. Itu karena betul-betul ini negara yang kaya banget. Makanya kalau kita mati kita bisa miskin ya karena kitanya nggak mau berusaha dengan keras saja, nggak pernah mau membuka diri kita. Jadi mentalnya mental kolonial, mental kolonial itu mental dijajah gitu. Ya model seperti kayak sekarang yang kalian lihat di sambu-sambuan itulah ya. Kira-kira begitu ya, bro. Oke, oke. Oke, ini waktu kayaknya nih. Oke, kalau gitu nih kita nggak bisa punya banyak waktu lagi nih, Bro Budiman. Oke, Gak nah sekarang apa-apa. terakhir nih, Kita pesan lanjut lain terakhir kali lah. ya. Oke, pesan terakhir kalau gitu. Gimana supaya kita-kita ini bisa berkembang maju untuk membangun baik diri kita dan juga masyarakat di sekitar kita? Ya, kalau saya pertama jangan berhenti belajar ya. Nggak ada orang yang ngomong kalau saya udah terlalu tua untuk belajar. Ya kalau soal tua kita adu tua lah ya. Saya juga udah tua pasti kan. Nggak ada itu. Nggak ada limitasi bahwa kita itu kalau udah dengan usia gitu. Ya. Ya kalau Anda pengusaha, ya Anda harus mulai melihat bahwa current wave is different. Ini sekarang dunia baru. Kita harus bisa riding the new wave. Kalau anak-anak muda, ya saya berharap Anda jangan jadi generasi tulang lunak. Karena udah terlalu termanjakan dengan segala fasilitas yang mudah,
itu biasanya adversity-nya hilang. Kalau dulu kita ini ya kayak Bro Hari saya nih, kita udah lihat orang tua kita ya, yang di tengah-tengah kemiskinan pun kita masih bisa survive. Bisa apa ya, dengan bapak saya itu berat, bisa pakai sepeda keliling jualan kopi itu masih bisa. Dan Hmm. kita masih hidup dengan itu. Nah, saya nggak ngelihat anak-anak zaman sekarang itu punya that toughness, that adversity to do so gitu ya. Itu yang saya bilang kalau ada anak-anak muda di forum ini atau ada orang tua yang kebetulan punya anak-anak yang remaja, nah ini perlu diingatkan kepada mereka. Dan again, kalau Anda orang-orang tua, jangan maksain isi kepala Anda kepada anak-anak muda zaman sekarang. Time different. Kita sudah tidak berada di zaman yang sama. Dulu kita senang dengan mainan Tamagotchi. Itu zaman-zaman kita dulu gitu ya. Atau main di apa tuh game Game Boy itu ya. Anak zaman sekarang mainannya udah beda. Sudah pakai MOBA ya, sudah mainannya sudah Counter Strike, sudah mainannya. Dan kalau ada anak-anak di sini yang masih main Counter Strike, nanti share itunya aja ID-nya. Nanti kita malam main bisa ya, kita bisa main bareng-bareng MOBA dan apalah ya, PUBG atau Mobile Legends segala macam boleh. Eh, kenapa kok saya masih mau dengan itu ya? Karena it keep you young, it keep you relate to the generation. Lu kalau cuma bisa ngomelin anak lu main game, percuma lah. Lu main bareng mereka. Kalau lu menang, nanti minta nomornya sama Bro Hari. Gue bayarin cepet-ceng lah. Nggak apa-apa. Kalau lu menang lo ya. Kira-kira gitu, bro. Oke, oke. Thank you. Wah, luar biasa sekali nih. Gak berasa ya. Bicara sebenarnya banyak hal yang saya mau mungkin perlu explore gitu ya. Tapi waktu tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan kembali. Nanti next mungkin kita akan bahas lebih dalam lagi tentang perkembangan teknologi dan bisnis gitu ya. Baik, Bro Diman, terima kasih banyak atas Sama-sama. waktu dan yang kesempatannya dengan di sela-sela kesibukan. Anda terus masih mau membantu untuk mengisi di sini, meskipun bukan jadwal yang ada, tetap saya geser asal Anda bisa ngisi gitu kan. Oke, semoga ini kebaikannya bisa membawa berkah melimpah juga buat Bro Diman ya. Oke, thank Sama. you. Thank you. Sama-sama semua, bro. Sampai Oke, baik. ketemu.